Saya percaya penuh itu ada, pernah terjadi yang namanya Gelembuk Solo itu. Berapa kali di Gelembuk Santet itu? Nggak boleh sembarangan menuduh. Sekalipun ada yang jelas-jelas salah pun, kalau ingin mengoreksi, mesti punya argumentasi yang benar. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih mas? Iya, Iya. Santet itu kan pakai tele apa istilahnya? Barbar betul. Itu jahat betul. Orang yang menuduh macam-macam itu dua. Andai tuduhannya itu benar, diceritakannya, dia sudah kena ribah. Andai tuduhannya itu tak benar, maka fitnah. Tapi ketika kemudian orang seperti Roy menggambarkan ini sebagai sesuatu yang supranatural, yang magis, yang gaib, semua jadi serba berantakan. Gejala lain dari gangguan psikotik yang bersangkutan yakin banget dengan pemikiran dia, meskipun fakta dan realitanya tidak demikian. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi, ya. Dan tujuannya bukan ingin merendahkan orang lain. Kalau mau meluruskan kesalahannya, kenapa harus memaki-maki? Kenapa harus mencela? Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Dia ngerasa seperti ada orang yang mau membunuh, ingin melukai, dan melakukan hal yang jahat terhadap dirinya. Padahal sebenarnya tidak ada seperti itu. Dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Senyum-senyum sendiri, berbicara sendiri, tertawa sendiri, karena merespon terhadap halusinasi. Masa tuh barang? Bukan, ini punya negara, gak boleh dibawa pulang. Makanya saya balikin lagi, termasuk panci-panci yang saya bawa dari istana, saya kembalikan lagi. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi, ya. Ini udahlah duit tak dapat, untung tak dapat, dosa dapat. Pahala kita pula pindah ke dia. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Lo yang namanya juga profesional. Setiap orang yang berani menundukkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya, Semua itu akan terbongkar sendiri. Kalau semua akan terbongkar dengan sendirinya, kenapa Merasa dirinya adalah orang yang hebat, dia merasa dirinya adalah nabi, Tuhan. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk Santet itu? Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Gila. Ini sudah bukan lagi kritik lagi. Ini sudah masuk level tuduhan liar yang bisa bikin publik tersesat. Bagaimana mungkin di era serba digital masih ada narasi soal santet, serangan gaib, bahkan yang disebut-sebut berasal dari Solo, yang arahnya jelas ke Joko Widodo. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan datang dari orang biasa, tapi dari figur publik seperti Roy Suryo. Pertanyaannya sekarang, ini serius atau sudah kehabisan amunisi? Karena kalau kita bicara hukum, menuduh tanpa bukti itu bisa kena pidana. Kalau bicara agama, jelas ini masuk wilayah fitnah. Seperti yang diingatkan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Bahkan tuduhan yang benar sekalipun bisa jadi dosa, apalagi kalau tidak benar. Lalu kenapa narasi mistis seperti ini terus diulang-ulang? Apa tujuannya? Mencari kebenaran atau membentuk opini? Yang bikin makin miris, serangan ini bukan cuma soal kebijakan atau kritik politik, tapi sudah masuk ke ranah personal, bahkan sampai menyeret keluarga dan hal-hal yang seharusnya dihormati. Tapi sebagian pihak bahkan mulai mempertanyakan, apakah ini masih debat sehat atau sudah jadi pola framing yang dipaksakan? Dan di tengah semua ini muncul juga analisis dari sisi medis tentang bagaimana seseorang bisa begitu yakin pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Nah, di video ini kita tidak akan ikut-ikutan emosi. Yang emosi ya boleh aja. Kita bongkar semuanya dari pernyataan aslinya, konteks lengkapnya sampai tanggapan para ahli, biar jelas mana fakta,
mana opini, dan mana yang cuma halusinasi narasi. Tonton sampai habis. Dulu di kecil itu di seputaran keraton ya kita karena itu beberapa malam. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk Santet itu? Saya nggak bilang santet loh ya. Saya senyum aja, ya jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Itu teletabis. Sini telematika, kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Kira-kira yang nyantet itu siapa? Apa hanya dia berhalusinasi? Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim? Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makin kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Menuduh tapi nggak ada bukti, ngarang aja dia, fitnah. Udah, nggak bisa dimasukin. Waduh, tapi ntar lu nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Kepikiran. Quran ingin mengajarkan kepada kita, nggak boleh sembarangan menuduh. Nah, ini kita dengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Sekalipun ada yang jelas-jelas salah pun, ya, kalau ingin mengoreksi, mesti punya argumentasi yang benar. Dan tujuannya bukan ingin merendahkan orang lain. Pernah menemukan orang lain salah? Pertanyaan saya, ketika Anda melihat orang di sekitaran kita salah, maaf, Anda kalau ingin meluruskan itu, meluruskan kesalahannya atau menjatuhkan orangnya? Kalau mau meluruskan kesalahannya, kenapa harus memaki-maki? Kenapa harus mencela? Quran itu objektif. Kalau ada orang lain salah, Anda pun belum tentu benar sempurna. Ada orang salah, Anda pun belum tentu sempurna. Jadi kalau ingin meluruskan kesalahan, jangan menyoal orangnya. Suryo mengarang cerita bahwa dia mendapat serangan gaib. Roy tidak menyebut secara spesifik siapa yang menyerangnya. Namun dia menyebut serangan tersebut datang dari Solo. Ya kita bisa paham lah yang datang dari Solo. Hampir pasti adalah Jokowi dan keluarganya. Roy menyampaikan cerita itu dalam wawancara di podcast Indonews pada 29 Mei. Cuplikan dari wawancara itu kemudian menyebar melalui medsos seperti TikTok. Apakah Anda percaya cerita itu? Sekali nggak percaya sama si Roy, Panci. Saya sih enggak ya. Tapi masalahnya cerita-cerita semacam ini lazim dilontarkan untuk mengacaukan cara berpikir masyarakat. Dan ada banyak orang yang mempercayainya. Padahal tidak ada cara untuk bisa memeriksa kebenarannya. Politik dan hukum adalah wilayah yang seharusnya dipahami sepenuhnya dengan rasional, dengan akal waras, dengan akal sehat. Tapi ketika kemudian orang seperti Roy menggambarkan ini sebagai sesuatu yang supranatural, yang magis, yang gaib, semua jadi serba berantakan. Dalam video itu, Roy mengatakan, apa yang terjadi adalah sebuah tindakan yang barbar, tindakan yang jahat. Dan karena itu, dia melaporkannya juga ke Komnas HAM. Menurut Roy, dia dari kecil memang sudah hidup di seputaran keraton. Dan memang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Roy secara spesifik menyebut kata Gelembuk Solo. Tapi kemudian dia bilang, ya saya senyumin aja. Yang jahat tetap jahat, ujarnya. Dan yang batil tetap batil. Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan. Ini ada lagi, tempo hari si Roy Suryo dan Tifa datang menelusuri ke makam keluarga Pak Jokowi di Solo. Apakah ini pantas? Punya dendam apa Roy CS sama keluarga Pak Jokowi? Parah. Dirusak. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Ya, bapak 19 tahun.
Kemudian kalau Ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti. Urusannya apa ya si Tifa? Sampai datang ke makam keluarga Pak Jokowi, terus bilang yang enggak. Ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Fitnah lagi, katanya bukan ibu kandung Pak Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Orang sudah meninggal jadi guyonan gitu. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Ya, berarti sering dirusak berarti ya kan? Orang yang menuduh Satu kata itu kualat mereka nanti. Baik, kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz Abdul Somad. macam-macam itu dua. Andai tuduhannya itu benar, diceritakannya, dia sudah kena ribah. Andai tuduhannya itu tak benar, maka fitnah. 2 kali dia kena. Andai benar sekalipun, ribah. Andai tidak benar, fitnah. Tak ada untungnya. Itu yang disebut dengan dosa kering. Kenapa dosa kering? Dapat dosanya, tak dapat. Kalau orang korupsi itu masih dosa basah, masih dapat duitnya lagi. Ini udahlah duit tak dapat, untung tak dapat, dosa dapat, pahala orang pula pindah, pahala kita pula pindah ke dia. Nah, itu maka disebut orang dengan dosa kering. Pernah ibu-ibu dengar dosa kering? Saya jadi anaknya Gus Dur. Loh, kok presiden kayak gini? Terus jangankan Ini anaknya almarhum Gus Dur. saya bisa minta jabatan, saya itu minta bawa pulang apa-apa yang disediakan di istana. Ketika kami tinggal di istana aja nggak boleh kok dimarahin. Bukan, ini punya negara, nggak boleh dibawa pulang. Makanya saya balikin lagi, termasuk panci-panci yang saya bawa dari istana, saya kembalikan lagi. Gejala lain dari gangguan psikotik yang kita sebut sebagai... Ini penjelasan dari Dr. Lahargo Kembaren mengungkap ciri-ciri orang yang kena gangguan psikotik. Kita simak. Waham atau delusi. Ini adalah merupakan ide, pikiran, ataupun keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang diyakini benar dan tidak bisa dibantah. Ya, jadi yang bersangkutan yakin banget dengan pemikiran dia, meskipun fakta dan realitanya tidak demikian. Ada beberapa jenis gejala gangguan psikotik yang kita sebut waham atau delusi ini. Yang pertama ada yang kita sebut waham kejar. Dia merasa ada orang-orang yang mengejar-ngejar dia. Dia ngerasa seperti ada orang yang mau membunuh, ingin melukai, dan melakukan hal yang jahat terhadap dirinya. Padahal sebenarnya tidak ada seperti itu. Ada lagi yang berikutnya adalah waham rujukan. Dia ngerasa seperti segala sesuatu itu merujuk kepada dirinya. Dia ngelihat orang-orang kok kayaknya merhatiin saya ya. Kok kayaknya ini ngomongin saya ya. Ini kok acara di TV, dengar radio, membicarakan tentang dirinya. Itu semua kita sebut waham rujukan. Ada lagi waham kebesaran. Itu dia merasa dirinya punya kekuatan tertentu, merasa dirinya adalah orang yang hebat, dia merasa dirinya adalah nabi, Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Gejala-gejala dari gangguan psikotik ini tentunya akan membuat pikiran, perasaan, dan perilaku dari seseorang itu jadi kelihatan seperti terlihat aneh, tidak wajar gitu ya. Dia mungkin senyum-senyum sendiri, berbicara sendiri, tertawa sendiri karena merespon terhadap halusinasi dan delusi yang sedang dia rasakan pada saat itu. Gangguan psikotik ini merupakan gangguan medis yang ditandai dengan perubahan keseimbangan zat kimia di dalam otaknya. Dan yang paling baik adalah datang ke psikiater misalnya ya, untuk mengetahui dengan pasti apakah perubahan-perubahan yang dialami ini merupakan gangguan psikotik atau tidak. Karena psikiater memiliki skill ya, keterampilan untuk mewawancara sehingga bisa mengetahui tanda dan gejala ini dan kemudian menegakkan diagnosis pastinya apakah yang bersangkutan menderita gangguan psikotik atau tidak. Buat ini bukan memodifikasi dokumen. Iya. Dokumennya palsu.
Nggak ada koordinasi. Ini momen ketika Firdaus menyebut Roy Suryo sinting dan gila. Kayaknya emang bener sih. Secara ilmiah, kalau memang Mas, minum dulu. Ini momen Roy Suryo di mana dia disuruh minum karena hampir keselak saat lagi bicara. Nanti keselak, ya? Nanti gantian dulu. Oke, Pak Monatua silakan. Emang ada yang nggak benar, Mas? masa tuh barang. Mas Roy itu suka ketawain orang. Sekarang gini. Orang lagi ngomong, Mas Roy gini. Gitu, Mas. Daripada saya potong, karena ya. Daripada saya potong, ya udah saya ketawain aja kan. Iyalah, ngapain juga kita dengerin. Emang ketawanya Mas Roy ini mengganggu konsentrasi. Oh iya memang. Pak, kalau kita berbicara tentang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti di pasal berapa ya Pak itu? Nah, pertanyaannya menarik. Dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Setiap orang yang berani menuduhkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya tetapi tidak bisa membuktikannya bisa dikenakan sanksi. Ini tercantum dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama dan pasal 434 KUHP terbaru dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jadi lebih baik berpikir dua kali sebelum melontarkan tuduhan. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Lo yang namanya juga profesional. Berapa juta? Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Saya kembalikan. Berapa juta? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Katanya nggak nerima 1 rupiah pun, tapi ternyata nerima amplopnya belum dibuka. Ya, itu uang dari siapa? Nah itu uang dari siapa? Dari manajemen. Nah iya, saya belum pernah buka. Kalau memang mau saya kembalikan. Kampanye anti uang haram lah. Ya uang haram apa? Ya kan ada yang kemudian tuduhan lah, ada berkoper-koper katanya. Kenapa sih suka samar-samar gitu loh? Langsung aja misalnya yang terima uang haram itu siapa? Yang ngasih uang haram itu siapa? Justru itu, kan ada yang nuduh saya. Ini ketika Roy Suryo tidak mau uang haram katanya. Tapi lucunya, aduh, Roy Suryo versus TV Nusantara. Terima uang haram. Kau lu bukan saya kan nanya bukan, tadi. Bukan, jelas bukan. Ada orang yang dengan lantang, wah itu pasti ada uang haram lah, atau ada sayembara besar gitu. Lah ketawa aja kita. Enggak mas, kalau dalam bahasa daerah kita dulu, enggak sekuku ireng pun kita berpikir kayak gitu. Enggak ada lah kita berpikir kayak gitu. Ini benar-benar murni kejujuran dan membuktikan kenegarawanan seseorang. Tapi tadi nuduh alma mater Anda. Loh iya. Nerima dong. Iyalah. Nerima uang haram itu. Iyalah, enggak bukan nerima uang haram lah. Apa? Nanti akan terbukti. Gitu aja udah. Gitu. Kita nggak perlu nuduh. Semua itu akan terbongkar sendiri. Kalau semua akan terbongkar dengan sendirinya, kenapa